Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakiafi dari kelas Hukum dan HAM 19 dengan nomor BP 2010111136 ingin menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang hukum dan HAM. Yang pertama ada materi tentang istilah dan pengertian HAM. Kita masuk dulu kepada istilah HAM. Istilah hak asasi manusia ada tiga. Yang pertama human rights atau diartikan sebagai hak asasi manusia. Yang kedua ada fundamental rights dan basic rights yang artinya sama-sama hak dasar. Secara etimologis HAM terdiri dari tiga kata yang terdiri dari hak asasi dan manusia. Hak berasal dari bahasa Arab yaitu hak yang berarti wajib atau benar. Asasi berasal dari kata asasi atau asasan yang berarti dasar dari segala sesuatu. Manusia adalah kata dari bahasa Indonesia. Dengan demikian HAM berarti hak-hak yang mendasar pada diri manusia. Secara umum HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yang diakui secara universal dan tidak terbantahkan. Pendapat para ahli tentang pengertian HAM. Yang pertama ada John Locke. John Locke mengatakan hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua ada Kunjoro Purba Prunoto yang mengatakan bahwa HAM adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Yang ketiga ada Profesor Dr. Darji Parmo Diharjo SH yang mengatakan bahwa HAM adalah hak-hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat ada menurut Peter Erbor yang mengatakan hak asasi manusia adalah hak dasar yang bersifat mutlak dan harus dimiliki oleh setiap insan di dunia. Yang kelima ada menurut Profesor Padmo Wahyono yang mengatakan HAM adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu hakikat dan martabat tertentu. Yang keenam ada menurut David Beckham dan Campbell yang mengatakan kebebasan-kebebasan fundamental dan HAM adalah hak-hak ke individu yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan secara kapasitas manusia. Yang ketujuh ada menurut Muladi. Bapak Muladi mengatakan HAM adalah seluruh hal yang pokok atau mendasar yang melekat pada diri setiap manusia dalam kehidupannya. Yang kedelapan menurut Thomas Hobbes satu-satunya hak asasi manusia adalah hak hidup. Yang kesembilan menurut Hart Tiller, beliau mengatakan hak asasi manusia adalah hak yang melekat atau pasti ada pada diri manusia. Apabila tidak memiliki hak-hak itu, maka manusia itu tidak bisa hidup seperti manusia. Yang ke-10 menurut Miriam Budiarjo, beliau membatasi pengertian HAM sebagai hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kepribadiannya dalam masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian HAM menurut peraturan perundang-undangan. Pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib ditaati dan dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini merupakan penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh tanggung jawab serta untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh penciptanya dianugerahi hak asasi manusia menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang pertama, Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 26
pasal 27, pasal 28, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 ayat 1 dan ayat 3 pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang perkembangan pemikiran HAM sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua. Satu, sebelum Perang Dunia Kedua. Terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, individu dalam sistem internasional. Negara merupakan subjek internasional. Negara dapat menetapkan aturan-aturan untuk kebaikan individu, namun aturan-aturan semacam itu tidak memberikan hak-hak substantif kepada individu itu, dan juga tidak dapat dipaksakan melalui mekanisme prosedur apapun. Pada umumnya tidak mempunyai hak untuk mengintervensi guna melindungi mereka seandainya mereka diperlakukan semena-mena. Tetapi posisi warga negara asing dalam suatu negara sedikit berbeda. Dalam kondisi tertentu, negara orang asing itu berdasarkan hukum internasional berhak mengajukan tuntutan terhadap negara tuan rumah yang melanggar aturan. Selanjutnya, penghapusan perbudakan. Sepanjang abad 19 dan awal abad 20 telah terjadi perkembangan kemanusiaan tertentu pada hukum internasional. Di antaranya penghapusan perbudakan. Praktik perbudakan berawal dari larangan dalam Traktat Perdamaian Paris pada tahun 1814 antara Inggris dan Paris. Namun 50 tahun kemudian, Akta Umum Konferensi Berlin yang mengatur kolonialisasi Eropa di Afrika menyatakan bahwa perdagangan budak dilarang berdasarkan asas-asas hukum internasional. Aksi ini berlanjut sepanjang abad 20. Selanjutnya, Palang Merah. Kemajuan besar lain dalam hukum kemanusiaan internasional pada paruh kedua abad 19 adalah pembentukan Komite Palang Merah Internasional tahun 1863. Dalam usaha organisasi ini mendukung dua konvensi internasional untuk melindungi korban perang dan perlakuan terhadap tawanan perang. Yang selanjutnya, Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Organisasi Buruh Internasional yang dibentuk berdasarkan Traktat Versailles tahun 1919 merupakan reaksi kepedulian sekutu mengenai keadilan sosial dan standar perlakuan terhadap kaum buruh industri yang terutama diilhami oleh revolusi Bolshevik tahun 1917. Yang kelima, lahir Liga Bangsa-Bangsa. Organisasi yang didirikan sebagai sistem yang akan menjamin perdamaian dan keamanan dan memperlancar kerjasama internasional, menetapkan kondisi kerja yang manusiawi, larangan memperdagangkan wanita dan anak-anak, pencegahan penyakit, serta perlakuan adil kepada pribumi dan daerah jajahan. Yang selanjutnya, traktat mengenai kaum minoritas untuk menghapuskan perpecahan di kalangan kelompok penduduk tertentu dan memaksa mereka hidup sebagai kaum minoritas. Selanjutnya, setelah Perang Dunia Kedua. Yang pertama, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kekejaman Nazi terhadap penduduknya sendiri di Jerman dan terhadap rakyat di wilayah ditaklukkannya sangat mengejutkan. Sehingga sebelum perang usai, sekutu telah memutuskan bahwa penyelesaian pasca perang harus mencakup komitmen untuk melindungi HAM. Yang kedua, Piagam PBB dan Deklarasi Universal. Meskipun pasal 2 ayat 7 Piagam PBB menegaskan kembali asas non-intervensi oleh PBB dalam masalah-masalah yang pada hakikatnya termasuk dalam yurisdiksi domestik negara anggota. Mukadimah Piagam PBB menegaskan rakyat PBB pada hak asasi, pada martabat dalam harga diri manusia dan hak-hak yang sama bagi pria dan wanita. Ketiga, ada PBB dan dekolonisasi. Sejumlah daerah mandat yang diciptakan oleh Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I
belum memiliki pemerintahan sendiri ketika Perang Dunia Kedua pecah. Karenanya, Piagam PBB lalu mengatur pengalihan daerah mandat itu kepada suatu sistem perwalian yang akan mengatur dan menyiapkan kemerdekaan daerah-daerah itu. Yang selanjutnya ada proses Helsinki, suatu perkembangan internasional yang terjadi selama periode detente atau peredaan ketegangan. Aturan Blok Barat dan Blok Timur pada awal dasawarsa 1970 adalah Konferensi Keamanan dan Kerjasama Eropa, dikenal sebagai proses Helsinki atau nama ibu kota Finlandia pada tahun 1973. Fungsi utama proses Helsinki adalah membangun kerangka untuk mengembangkan perdamaian dan keamanan di Eropa. Konferensi ini juga melahirkan pemikiran-pemikiran formal mengenai isu HAM. Selanjutnya, perkembangan pemikiran HAM sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan seperti Budi Utomo tahun 1908, Serikat Islam tahun 1911, Indische Partij tahun 1912, Partai Komunis Indonesia tahun 1920, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Lahirnya organisasi sejarah ini tidak terlepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa kolonial, penjajahan, dan pemerasan hak-hak masyarakat terjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo mewakili organisasi pergerakan nasional mula-mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat surat kabar. Setelah kemerdekaan, periode 1945 sampai 1950, menekankan pada kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Wacana HAM bisa dicirikan pada 1. Bidang sipil politik melalui Undang-Undang 1945, pembukaan pasal 26, 27, 28, 29, 30, penjelasan pasal 24 dan 45 dan 25. Yang kedua, bidang ekonomi, sosial, budaya, Undang-Undang 1945 pasal 27, 31, 33, 34, penjelasan pasal 31 sampai 32. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Masa parlementer, masa yang sangat kondusif bagi sejarah perjalanan HAM di Indonesia. Sejalan dengan prinsip demokrasi liberal pada masa itu, susunan kebebasan mendapat tempat di dalam kehidupan politik nasional. 3. Periode 1959 sampai 1966. Pada masa ini berlaku sistem demokrasi terpimpin sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer yang dinilai sebagai produk Barat. 4. Periode 1966 sampai 1998. Pada mulanya lahirnya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penduduk penegak HAM di Indonesia. Berbagai seminar tentang HAM dilakukan oleh Orde Baru. Namun kenyataannya Orde Baru telah menorehkan sejarah hitam bagi pelanggaran HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang pelaksanaan HAM di Indonesia mengalami kemunduran amat pesat sejak awal 1970-an sampai 1980-an. 5. Periode pasca Orde Baru. Pada tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah HAM di Indonesia. Leksernya kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM. Setelah 30 tahun lebih terpasung di bawah rezim otoriter pada tahun itu, Presiden Soeharto digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.